Bapak Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Ya, mari kita membuka firman Tuhan di dalam Daniel pasal yang ketiga, ayat 8 sampai dengan ayat 12. Daniel pasal 6, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Yang berbahagia yang setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Shalom. Lagi shalom. Coba lihat kanan kiri, masih ada kan orangnya? Masih ya. Dan sampai kita tidak lihat lagi, masih ada. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita sudah membaca bagian firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan ingin berbicara tentang iman yang tidak tergoyahkan. Iman yang tidak tergoyahkan itu adalah iman yang benar, iman sejati, iman yang sesungguhnya, iman yang tidak tergoyahkan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang lebih berharga? Kalau dibandingkan nyawa dengan rumah yang mewah, harganya katakanlah sekian puluh miliar, yang lebih berharga mana? Nyawa. Mana yang lebih berharga? Nyawa dibandingkan dengan jabatan yang tinggi, katakanlah mungkin bupati, gubernur, menteri atau presiden. Mana lebih berharga? Nyawa. Mana yang lebih berharga? Nyawa atau uang? Satu rumah gitu ya. Satu rumah uang. Nyawa atau uang? Nyawa. Nyawa itu lebih berharga. Apa yang lebih berharga dari nyawa? Iman. Betul, nilainya 100. Kesetiaan dan iman itu adalah yang paling berharga daripada nyawa. Kenapa? Kita lihat bahwa di dalam firman Tuhan bahwa teman-temannya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka mengorbankan nyawanya untuk kesetiaannya. Daniel juga demikian dalam pasal 6, bahwa dia mau juga mengorbankan nyawanya kalau tidak menyembah patung yang dibuat oleh Raja Darius. Dia korbankan nyawanya masuk ke dalam gua. Bapak Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam kitab Daniel ini cerita yang sangat menarik, dan di sini kita mau belajar untuk kita memiliki yang namanya iman yang tak tergoyahkan, iman yang sejati. Inilah yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Banyak sekarang orang Kristen atau anak-anak Tuhan yang mudah digoyahkan imannya. Dan kalau Bapak Ibu Jemaat Tuhan membaca kitab Daniel berulang-ulang, maka itu akan menemukan banyak hal, rahasia kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa. Saudara, saya merenungkan bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego ini teman-temannya Daniel, Bapak Saudara, bahwa mereka ini benar-benar begitu luar biasa
Mereka katakan di dalam ayat 17 dan 18 itu, Bapak Ibu Saudara, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan Uya Raja. Tetapi seandainya tidak, katakan demikian, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Bapak Saudara, imannya Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan imannya Daniel, bahwa mereka begitu luar biasa iman. Ya, kalau kita dikatakan kita siap korbankan nyawa untuk Tuhan, jawabannya apa? Kalau nanti ketemu kelompok teroris atau orang jahat, katakan pilih Yesus. Kalau pilih Yesus mati, sangkal Yesus hidup, kira-kira pilih mana? Kalau di sini jawabannya pasti pilih Yesus. Kalau orang yang Kristen Ambon juga begitu. Kalau Kristen Ambon lewat, ditanya pakai kode, nanti kodenya pakai benang merah. Kalau enggak, semua yang Ambon Islam tahu pakai benang merah atau benang merah begitu. Ternyata gampang ditiru. Akhirnya nggak tahu yang mana ini yang Kristen begitu. Lalu mereka supaya susah ya, mengucapkan pengakuan iman saja sudah. Ya, pengakuan iman. Nah, jadi yang lewat, kalau memang benar orang Kristen supaya tidak dibunuh, coba sebutkan pengakuan iman. Saudara, walaupun hafal, ya hafal. Kalau parang sudah di sini bagaimana? Gagap-gagap toh, gagap tetap aja ditebas. Ya, saudara, kita kalau bicara masalah iman yang sejati, iman yang sebenarnya, saudara seperti Sadrak, Mesak, Abednego, seperti Daniel. Karena mereka siap, mau diapain juga siap. Nah, ini yang harus dimiliki oleh orang percaya saat ini. Banyak orang Kristen sekarang imannya mudah sekali goyah. Ya, laki-laki lihat wanita cantik yang tidak seimbang langsung goyah. Ya, mau menikah dengan saya, mau nggak meninggalkan Yesus? Ya mau loh, maksud meninggalkan Yesus susah gitu ya. Sebaliknya juga, yang perempuan pilihannya laki-laki gagah, ganteng, kaya, jabatannya lagi, daripada hidup susah, ya kan? Ya. Mau ikut saya? Kalau ikut saya berarti jangan ikut Yesus. Mau? Nah, baik saudara, jujur bahwa di lapangan, ya di lapangan dalam kehidupan sehari-hari, banyak iman Kristen yang hancur goyah gara-gara banyak tantangan godaan. Nah, hari ini kita mau belajar tentang iman yang tak tergoyahkan, tentang iman yang sejati yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, Abednego, yang dimiliki oleh Daniel. Mengapa mereka bisa memiliki iman yang begitu tak tergoyahkan? Kita tidak tahu tantangan-tantangan yang akan terjadi, kesulitan-kesulitan yang terjadi, kita tidak tahu besok, seminggu, sebulan, tahun depan, atau 5 tahun lagi. Tetapi saya percaya kalau kita memiliki iman yang tak tergoyahkan, mau apapun yang terjadi seperti Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel, mereka tetap percaya kepada Allah yang mereka sembah dalam hidup mereka. Siapa di sini Bapak Ibu Saudara yang di sini sudah memiliki iman yang tak tergoyahkan itu? Jangan takut, jangan ragu. Siapa yang sudah? Saya sudah punya iman yang tak tergoyahkan, iman sejati. Jawab dalam hati saja. Iman yang tak tergoyahkan itu, kalau kita pun diejek orang, keluar lidahnya, matanya keluar dari kita, ejek kita tetap bisa tenang. Itu tak tergoyahkan iman. Ya. Mau diolok, diomongin di sana sini, digosipin sana sini, dia tetap tenang. Itu imannya tak
tergoyahkan. Nah, siapa yang ingin memiliki iman yang tak tergoyahkan? Yang ingin, yang sudah jangan angkat tangan. Yang ingin memiliki iman yang tak tergoyahkan. Ada 3 hal Bapak Ibu Saudara kalau ingin memiliki iman yang tak tergoyahkan itu. Ya, saya percaya 3 hal ini akan membuat kita di mana saja kita akan tetap percaya sama Yesus. Yang pertama Bapak Saudara, kalau ingin memiliki iman yang tak tergoyahkan, yang pertama Bapak Saudara, kita harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Amin. Siapa sini sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus? Yang sudah. Yang belum angkat tangan belum berarti Pak, belum ya. Belum, tidak apa-apa. Kalau sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, apa? Kapan itu? Tanggalnya kapan? Perjumpaan istimewa secara khusus dengan Tuhan. Dan saudara, kalau kita berjumpa dengan Presiden Jokowi, siapa kemarin ketemu dengan Bapak Jokowi? Yang lihat, berjumpa, walaupun jarak jauh di atas atap. Ada yang lihat kemarin? Angkat tangan dulu yang lihat saya. Kalau saya tidak lihat, karena saya tidak, memang di sini saya tidak lihat karena terlalu ramai orang di sana. Yang lihat saja, yang lihat pas datang itu, walaupun jarak jauh, agak mirip-mirip kita wajahnya itu. Saya mau tanya, masih ingat tanggalnya kapan datang? Lupa. 24 Mei tahun 2020-an. 22. Hari apa itu? Ya? Ditemani dengan siapa? Gak ada gubernur? Ada bupati? Oh, kenalnya pas pampres saja. Itu kita ingat-ingat, walaupun tidak 100% lah ya, tapi yang jelas, lihat Pak, lihat. Kalau saya ditanya, Bapak lihat? Tidak. Karena aku tidak lihat. Tapi kalau lihat, saya akan cerita. Oh, ternyata Pak Jokowi rambutnya mirip hampir seperti saya. Di sini agak botak sedikit lalu ditutupi supaya jangan terlalu kelihatan. Kalau saya lihat, saya biasa lihat di TV. Saudara, perjumpaan dengan Tuhan, kalau kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, secara khusus istimewa, maka kita tidak akan pernah lupa kapan. Saya umur 22 tahun berjumpa dengan Yesus di Riau. Perjumpaan saya dengan Tuhan itu melalui pemuridan. Diajar lalu ditantang untuk menerima Yesus. Dan ketika saya berjumpa dengan Tuhan dan saya mengakui segala dosa saya dan menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat pada bulan Oktober tahun 97, saya apa? Jadi saya tidak akan pernah lupakan itu. Makanya orang Kristen harus lahir 2 kali, jangan lahir 1 kali. Ulang tahun juga harus 2 kali, jangan 1 kali. Tapi kalau hanya lahir 1 kali, berarti nanti matinya 2 kali. Karena mati secara jasmani dan mati juga di neraka. Tapi kalau lahir 2 kali, matinya 1 kali saja. Karena mati secara jasmani, lalu dia akan kemana? Ada bersama dengan, karena sudah terdaftar sebagai warga kerajaan Allah. Ada yang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, saya sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, sudah menerima Yesus secara pribadi. Kapan? Waktu saya di sini, waktu saya dibaptis Islam. Saya katakan, itu tidak ada kaitan dengan berjumpa dengan Tuhan Yesus.
Kenapa saya katakan tidak ada kaitan dengan sidi atau baptisan selam? Saya mau katakan, karena orang yang sudah disidi, hidupnya tidak berubah juga di sana. Orang yang dibaptis selam juga hidupnya tidak dijamin berubah. Tapi ketika dia sudah bertemu secara pribadi dengan Tuhan, dia berjumpa dengan Tuhan, lalu dia disidi, lalu dia dibaptis selam, maka akan ada perubahan hidup. Jadi orang yang belum berjumpa dengan Yesus secara pribadi, dia tidak akan mengalami perubahan hidup. Tidak akan berubah. Maka sekalipun dikatakan orang-orang yang di dalam gereja pun tidak menjadi jaminan bahwa dia sudah warga kerajaan Allah. Yang menjadi jaminan warga kerajaan Allah adalah dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mengapa Nikodemus dalam Yohanes pasal 3 ayat 3 ingin bertemu Yesus yang dia malam-malam lagi? Yesus katakan bahwa engkau harus dilahirkan kembali. Kalau tidak, lihat saja pun tidak kerajaan Allah. Apalagi masuk, lihat saja tidak. Jadi kalau kita sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kita akan berbeda. Berbeda. Ya, sangat berbeda. Kalau saya dulu pernah saksikan bagaimana hidup saya sebelum bertemu Yesus, berjumpa dengan Tuhan, semua saya lakukan yang jahat. Mau berpukul sama orang, mau berjudi, mau minum mabuk, mau merokok, mau apa, semuanya. Tapi ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu mengalami perubahan. Ini saudara coba, ya, renungkan dan lihat ke diri kita masing-masing. Yakinkan kalau kita itu sudah berjumpa dengan Tuhan. Yakinkan sama orang dalam hidup kita. Yakin. Jangan sampai nanti orang lain melihat katanya sudah berjumpa dengan Tuhan, tapi ternyata pikiran, karakternya sama saja tidak berubah. Jadi kalau kita katakan Kristen, kita katakan anak Tuhan, tapi kita tidak memiliki karakter Kristus, tapi saudara, aduh, maaf, kita sama saja. Itulah Kristen-Kristen yang mudah digoyahkan. Ya, diiming-iming, itu gampang disesatkan, gampang dibawa ya oleh dunia ini. Mengapa Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego bisa begitu kuat? Gue tidak punya iman. Saudara, Daniel itu umur 15 tahun loh, remaja, dibawa ke tawanan di Babel. Dia dikasih namanya Belshazzar. Belshazzar itu artinya itu tuh nama dewa. Supaya apa? Imannya Daniel berubah. Dengan Sadrak, Mesak, Abednego itu nama-nama dewa semua. Tapi ternyata tidak berubah, tidak tergoyahkan imannya. Karena apa? Sudah mengalami berjumpa dengan Allah, dengan Tuhan. Saudara, kalau kita sudah mengalami berjumpa dengan Tuhan, di tengah-tengah orang yang suka gosip, kita itu tidak terpengaruh untuk gosip. Kalau kita berteman dengan orang di tengah-tengah orang yang suka minum mabuk, ya kalau kita pas ada di tengah-tengah mereka, kita tidak terpengaruh. Kenapa? Kita udah ketemu Tuhan. Kita udah berjumpa bagaimana Tuhan, ya, yang Dia adalah penebus hidup saya. Dosa saya, Dia mati hanya untuk saya, mau mati untuk saya. Jadi Bapak Saudara, perjumpaan dengan Tuhan. Saya katakan, kita hari ini Tuhan ingatkan. Pertanyaan, sudahkah benar-benar kita berjumpa dengan Tuhan? Berjumpa pribadi. Jangan sampai kita jadi orang Kristen puluhan tahun, melayani kemana-mana, jadi pelayan Tuhan, jadi pendeta, jadi majelis, ternyata belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika saya doakan seorang majelis di daerah Kapan sana sakit, saya tanya, kalau Bapak seandainya hari ini mati, Bapak pergi kemana? Bapak, saya sudah tahu kemana saya mati. Bapak melayani jadi majelis sudah berapa tahun? Sudah 40 tahun Bapak. 40 tahun ini melayani
mati nggak tahu kemana. Itulah Bapak Ibu Saudara. Harus kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bagaimana caranya mengalami itu? Ya ketika kita datang secara pribadi kepada Tuhan. Kalau sekarang Bapak Saudara, ya ada 3 orang pemudi yang saya layani menerima Tuhan secara pribadi. Sebelum mereka didoakan menerima Tuhan Yesus pribadi, diajarkan dulu tentang dosa, tentang kasih, karunia Allah, keselamatan. Setelah itu mereka tahu, baru mereka buka hati dan mereka menerima Tuhan. Nah, kalau tidak dengan sungguh-sungguh datang berjumpa dengan Tuhan, tidak akan berubah, tidak akan mengalami perubahan. Jadi jangan heran, jangan pusing dan jangan stres. Ya, karena itu itulah beban kita. Dia bagaimana supaya dia harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tapi Pak, dia sudah gereja, dia sudah ibadah, jadi majelis lagi Pak. Lah, itu tidak ada jaminan, tidak ada kaitannya. Kalau orang itu sudah berjumpa dengan Tuhan, nanti dia akan berubah, berbeda. Kalau tadi dia pelit, dia jadi baik, tidak pelit, tidak pikir. Kalau dia tidak mau berbagi, dia udah berubah pikirannya, hatinya. Ya, saudara, orang kalau sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus itu luar biasa hidupnya. Amin. Saya rindu kita ini berjumpa sama Tuhan. Jangan sampai kita berjumpa di satu tempat, satu gereja begini, di sana kita tidak ketemu. Tiap minggu ibadah, kemana dia? Malaikat bilang, dia kan masih tertutup hatinya. Yang kedua, bagaimana supaya kita memiliki iman yang tak tergoyahkan seperti Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel? Yang kedua, Bapak Saudara, ada kedisiplinan rohani. Kedisiplinan rohani ini sangat penting. Tidak disiplin, itu tidak akan mungkin dia bisa terbentuk di dalam hidupnya, imannya yang kuat. Saya teringat waktu dididik 5 tahun di sekolah tinggi teologi ya, 24 jam itu sudah diatur. Disiplin, jam-jamnya sudah diatur. Jadi gak bisa lagi curi-curi jam. Jadi sudah tahu apa yang kita buat. Banyak teman-teman saya itu berontak, banyak yang tidak kuat keluar dan tidak lagi mau kuliah. Kenapa? Disiplin. Tapi Bapak Ibu Saudara, itulah namanya disiplin. Disiplin itu membentuk kita supaya kita kuat. Kita orang-orang yang, makanya Bapak Saudara biasakan, ya. Kalau ada seperti kegiatan-kegiatan di gereja ibadah, itu sebenarnya membentuk kita untuk disiplin menyembah Tuhan. Karena di dalam persekutuan PA itu kita diajar firman Tuhan, kita menyembah Tuhan, disiplin. Jadi kalau orang yang nggak disiplin, kemana saja dia akan tidak disiplin. Di kerja nanti dia kantor bekerja nggak disiplin, datangnya pun telat terus. Jadi Bapak Saudara, saya satu kali ikut undangan peresmian apotik di Kupang. Karena dibilang ibadahnya jam 10 diundang. Karena kami masih keluarga Batak itu, akhirnya kami datang jam 7 dari sore sampai sana jam 9, lewat sedikit aja jam 9. Nah, saudara, saya heran, loh, kok masih dekorasi? Tuan rumahnya kaget karena saya lihat sudah pakai rapi tuh. Aduh, langsung hilang, mana tadi? Ternyata mau persiapan. Sampai jam 10, belum ada juga yang datang. Kali bilang, gak ada orangnya Pak. Ada. Tapi gak kecepatan kita. Ya, gimana namanya jam 10 kan? Kita kan hitung-hitung waktunya toh. Hitung waktu, nanti entah ada apa di jalan ini kan. Nah, saudara, setengah 11 baru datang 1, 2. Lebih parahnya lagi. Sampai saya kasih tahu dengan majelis saya yang datang. Ini kita nunggu siapa? Nunggu pendetanya. Kok pendetanya belum datang sampai sekarang? Rumahnya di mana? Ada di sini Pak, di Kupang. Oh bukan di ini ya, di
kayak kok atau di mana gitu. Nah, dalam hati saya, saudara, kenapa? Karena tidak disiplin. Tidak disiplin. Makanya saya dengan anak kami Yosua, saya selalu kasih tahu, datang itu disiplin ke sekolah. Gak apa-apa Pak, orang pacaran juga begini juga, gak apa-apa terlambat. Bah, dalam hati saya. Justru kita tidak guru, disiplin dari anak. Saya waktu kuliah sama saudara pakai dasi kami suruh. Dasi sepatu, pakai ini, harus lengkap dengan dasi. Bayangin aja kami kuliah pakai dasi, belajar pakai dasi. Wah, apa yang pakai dasi? Lalu teman saya ada, loh kok gak pakai dasi? Gak tahu saya pakai dasi, nanti tunggu datang dosen toh. Anehnya sama sekali tidak mau pakai dasi. Tidak disiplin. Jadi kalau disiplin itu dia akan ikut. Ya, makanya datang ibadah dia disiplin. Ya. Kalau sekali-sekali terlambat mungkin masih bisa dimaklumi lah. Tiap hari terlambat ini kayaknya memang sengaja gitu kan. Ini bukan mau nyinggung, bukan. Maksudnya memang semua orang Kristen banyak begitu. Hampir-hampir kami tergoyahkan iman kami dengan ikuti undangan-undangan di sore. Dibilang jam 7, tapi saya mulainya jam 8. Kita datangnya sebelum jam 7 loh, bukan jam 7-nya. Karena acaranya jam 7. Saya datang diundang pelayanan ibadah Natal untuk hamba Tuhan di Oilasi. Jam berapa mulainya Pak? Jam 5. Saya datangnya jam 2 lah. Karena saya gak mau terlambat. Sampai sana jam setengah 4 lagi mulai. Oh ada yang datang juga lama. Mulai jam berapa kan? Mulainya kami jam 8 malam. Di situ saya foto 3 jam, saya bilang enak aja saya udah nunggu berapa jam nih. Saya foto 3 jam ya. Acara Natal selesai jam 12. Gak disiplin, suka-sukanya datang. Dan dia sadar orang-orang yang disiplin rohaninya, Bapak Saudara. Mereka membaca, mempelajari, bahkan merenungkan siang malam. Mereka disiplin. Jadi kalau kita disiplin itu, maka kita akan terbentuk iman yang kuat. Dan yang ketiga Bapak Saudara, apa yang menyebabkan imannya Sadrak, Mesak, Abednego, dan siapa lagi satu lagi? Daniel, ya. Kalau SMA itu kan temannya. Kalau Daniel ini kan bersasar loh. Jadi apa yang menyebabkan lagi? Yang ketiga Bapak Saudara, mereka memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, Daniel dalam pasal 6 tadi Bapak Ibu yang kita baca itu bahwa dikatakan 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti biasa dilakukan. Dia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, hubungan yang dekat. Dia memelihara hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara, ini penting. Jangan sampai kita tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Usahakan ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Ini yang membuat Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ini kenapa sampai tidak tergoyahkan imannya, karena mereka sudah menyatu dengan Tuhan. Kalau kita hubungan dengan intim dengan Tuhan, kita menyatu dengan Tuhan, dan Tuhanlah yang menguasai hidup kita. Jadi kalau kita menyatu sama Tuhan, siapa yang melawan kita? Makanya dikatakan iman mengalahkan dunia. Karena di dalam Yesus bukan lagi aku yang berkata-kata, bukan lagi aku yang bekerja, tetapi Yesus Allah Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Itulah yang bekerja. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah melupakan atau jangan sampai tidak memelihara hubungan yang intim dengan Tuhan. Lihat, sesibuk-sibuknya apapun kita ini, pelihara hubungan intim itu dengan ambil waktu pribadi dengan Tuhan, berdoa menyembah Dia, baca itu firman Tuhan. Kita itu harus pelihara hubungan intim ini dengan Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau orang yang sudah menyatu dengan Tuhan, waduh luar biasa.
wajahnya selalu senyum, sukacita. Kalau tidak ada orang shalom, shalomnya itu kedengarannya beda dengan shalom yang pura-pura. Betul. Ya. Shalom yang biasa disebut dengan hati yang sudah dijamah Tuhan beda dengan shalom yang belum dijamah dengan Tuhan. Shalom, ya Allah. Tidaknya mungkin ini pernah buat kecewa kan, mau digigitnya lah dia kan, atau mau dimakannya, kira-kira begitu. Senyum juga beda. Kalau senyum orang sudah punya hubungan intim dengan Tuhan itu beda senyumnya. Itu buat hati sejuk. Tapi kalau senyum orang yang tidak punya hubungan intim dengan Tuhan, senyumnya itu menyakiti. Memang senyum dia, tapi senyumnya itu beda, rasanya kayak asin-asin gitu. Tahu dari mana? Terasa. Ini senyum yang memberkati atau tidak? Makanya hati-hati kalau senyum itu memang latihan di kaca dulu. Supaya kalau ketemu orang, apalagi pakai bahasa selalu apa kabar Bapak Mama sehat kok. Nah ini benar-benar keluar dari hati yang tulus atau tidak? Jadi makanya orang yang punya hubungan dengan Tuhan itu akan berbeda pribadi. Kalau ditanya, Pak, dukung kami Pak, kami lagi begini. Contohnya kayak paduan suara ini kan, Solid Voice. Ya, udah diumumkan, Pak, kami mau lelang lagu gimana Pak? Oh lelang aja lelang. Kalau bisa dijual semua-semuanya. Kalau lelang kan enggak apa ya, bisa ditawar-tawar. Ya. Jadi beda kalau orang sudah punya hubungan itu menyatu dia dengan Tuhan. Maka yang dilihat orang itu bukan lagi pribadinya, tapi Yesus. Saya kalau lihat Pak Ahok di sana, aku lihat dia Yesus kan. Memang Yesus begitu Pak, kayak Pak Ahok. Enggak sih, lihat aja gitu. Jadi mari 3 hal tadi agar iman kita tak tergoyahkan. Yang pertama apa? Mengalami perjumpaan dengan Yesus. Kita harus bertobat lahir baru. Kalau tidak, maka jangan ada kata penyesalan di neraka. Tidak ada penyesalan. Karena sudah tidak ada lagi kesempatan. Yang kedua, kedisiplinan. Punya kedisiplinan orang. Dia saudara disiplin, belajar disiplin. Supaya di mana-mana orang lihat tuh Bapak ini disiplin ya. Ini anaknya disiplin ya. Ya, itu akan buat orang jadi kesaksian. Kalau tidak disiplin, nanti di mana saja dia tidak akan pernah bisa disiplin. Yang ketiga apa tadi? Milikilah atau peliharalah hubungan intim dengan Tuhan. Dipelihara, dirawat. Jangan sampai tidak lagi ada persekutuan pribadinya dengan Tuhan. Tapi itu lihat, karena itulah yang membuat kita kuat dan tak tergoyah. Mungkin orang katakan, kenapa kamu mau diam saja dihantam itu orang? Kenapa? Dia tidak tahu bahwa Tuhan di dalam dirinya mengatakan, sabar dulu, tenang dulu. Jadi mari Bapak Saudara, hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus, di mana Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan dengan darah dan tubuhnya, itulah yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Tuhan berkati. Amin.